Hai, selamat datang founders and owners and leaders di YouTube channel Prosper From Home. Saya Jerry Solisan. Saya founder dari ACE, Alchemy Cybernetic Expert. Saya juga seorang neurobusiness strategist. Hari ini saya pengen share satu topik yang saya percaya sangat menarik dan sangat penting buat kita, terutama di masa-masa seperti sekarang. Nah, dengan kondisi masa-masa seperti sekarang ini, ketika kita banyak terjadi di mana penjualannya menurun, banyak perusahaan yang mulai kolaps, sementara profit kita juga semakin dipotong-potong terus karena cost yang harus kita bayar terus, sementara omset penjualan, omset sales kita semakin menurun, bahkan ada yang sudah sampai minus. Apa yang harus kita lakukan nih agar kita itu bisa bertahan melewati masa ini yang tidak jelas, tidak pasti kapan akan ada perubahan positifnya, dan kita bagaimana bahkan kita bisa prosper di masa-masa seperti ini. Nah, ada 7 faktor yang saya sebut sebagai 7 drivers of business growth, 7 pendorong pertumbuhan bisnis yang kalau kita perhatikan, kita beri treatment khusus buat ke-7 faktor ini selama masa-masa seperti ini, maka bisnis kita bisa bertahan, bahkan dia bisa prosper. Nah, saya pengen bahas drivers yang pertama itu adalah leadership. Ini pasti adalah faktor paling utama dari semua faktor yang lain. Dari sisi leadership, kita sangat penting punya kepemimpinan yang kuat pada masa-masa seperti ini. Leadernya tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat, harus selalu optimis, menghindari pikiran pesimis, dan juga pinter mencari peluang. Kita harus kembali ke basic yang kita sebut sebagai apa tujuan utama dari kita mendirikan bisnis ini. Misalnya bisnisnya Anda pada pertama kali Anda mendirikannya. Biasanya kalau kita pertama kali mendirikan usaha itu, kita punya suatu semangat yang mendorong kita itu lebih besar ketika bisnis itu sudah berjalan. Jadi ketika kita mengingat kembali awal kita mendirikan bisnis itu tujuannya untuk apa, kita bisa balik lagi membangkitkan semangat lagi. Dan satu lagi, kita harus selalu mencari inspirasi baru mengapa bisnis saya masih harus bertahan bahkan harus prosper di masa seperti ini. Mungkin kita melakukannya demi keluarga kita, demi istri tercinta, atau demi suami, atau demi anak, atau demi orang tua, atau demi karyawan kita, atau bahkan demi aktualisasi diri kita sendiri. Itu tidak masalah, yang penting kita masih terus-menerus menggali inspirasi mengapa saya bisnisnya tidak akan kolaps walaupun masanya seperti sekarang. Itu sangat penting dari sisi leadershipnya. Nah, selain itu, seorang leader dalam suatu bisnis, dia juga harus memahami peta permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Menurut Peter Drucker, kita bisa memahami peta permasalahan bisnis itu dengan mengajukan 5 pertanyaan dasar seperti ini. Pertama, apa misi kita dalam bisnis kita? Kalau kita memahami misi kita, maka kita punya arahan yang jelas, pengambilan keputusan kita juga terarah, semua sumber daya juga terarah untuk mencapai misi itu. Jadi di luar dari misi utama yang mau kita capai, kita bisa mengalokasikan dananya khusus buat untuk mencapai misi itu. Jadi tidak ada lagi namanya pemborosan dana, pemborosan waktu, pemborosan tenaga kerja. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita ajukan sebagai seorang leader adalah, siapa customer kita? Tentunya pada masa-masa seperti ini bisa kita maklumi sama-sama, sejumlah customer lama mungkin sudah akan tidak lagi membeli dari kita. Entah berapa persen, mungkin ada yang 10%, mungkin ada yang sampai 30%, karena faktor eksternal yang terjadi saat ini. Ini saatnya kita mendefinisikan ulang siapa customer yang tepat buat kita pada masa ini. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang penting bagi customer tersebut? Ini sangat penting. Customer yang sebelum masa krisis seperti sekarang dengan masa saat krisis itu sangat berbeda. Apa yang mereka anggap penting? Misalnya kita pemasarannya masih memakai pesan-pesan pemasaran yang sama seperti sebelum masa krisis, tentu tidak akan efektif buat keadaan customer pada masa seperti sekarang. Jadi kita harus segera mengubahnya, termasuk penawaran kita. Mungkin penawaran produk yang dulunya bermanfaat buat mereka sekarang tidak bermanfaat. Sementara kalau kita tidak pernah mengajukan apa yang penting buat mereka, apa yang mereka nilai penting pada saat ini, sementara kita masih terus menawarkan hal yang sama seperti sebelum krisis, tentunya tidak akan direspon dengan baik oleh mereka. Nah, dengan mengajukan pertanyaan itu, kita bisa mulai merancang ulang semua strategi kita, semua
sumber daya kita dan juga semua pesan pemasaran kita dan cara-cara melakukan penjualannya juga akan berubah. Pertanyaan keempat yang terkait dengan driver leadership adalah kita harus memahami apa hasil yang kita inginkan sendiri dari keadaan saat ini. Kebanyakan orang tidak paham. Mereka hanya bilang saya ingin tetap sukses, saya tetap ingin bisnis bertahan. Kita harus mendefinisikannya ke dalam bentuk angka. Misalnya kita mendefinisikan mungkin penjualan kita tidak bisa lagi setinggi dulu. Kita terpaksa mungkin harus sedikit realistis atau tetap kalau punya keyakinan yang sangat besar, kalau sudah belajar caranya, mungkin kita tetap bisa merancang target penjualan yang dapat dipahami dan didefinisikan dalam bentuk angka-angka yang bisa dicapai. Ini sangat penting, ini salah satu contohnya. Nah, selain itu, pertanyaan terakhir yang harus kita ajukan adalah apa action plan-nya kita? Tanpa action plan yang jelas, yang bersih, yang sudah kita adaptasi dengan keadaan sekarang, bisnis kita akan sulit sekali melewatinya. Kalau kita hanya bergerak sesuai dengan apa yang ada dari kita feedback dari luar tanpa kita pernah menyusun rencana jelasnya, maka bisnis kita akan terombang-ambing ke sana kemari. Nah, itu terkait faktor leadershipnya. Driver kedua yang perlu kita perhatikan adalah namanya bisnis model. Kalau kita mengubah bisnis model, maka hasil bisnis kita pasti berubah. Kalau bisnis model kita tidak sesuai dengan keadaan seperti sekarang, maka bisnis kita juga tidak akan berfungsi dengan baik. Ini seringkali dipahamin bisnis model ini, banyak orang bertanya apa sih bisnis model itu sebenarnya? Bisnis model itu sebenarnya adalah hal yang sangat simpel. Itu hanya suatu blueprint dari suatu perusahaan yang kemudian diubah ke dalam bentuk suatu protokol kerja yang mendefinisikan bagaimana perusahaan itu beroperasi di dalam suatu kondisi bisnis tertentu. Biasanya mereka merancang bisnis model ini sesuai dengan keunikan dari perusahaan itu sendiri dan terkait dengan kebutuhan khusus yang ingin mereka penuhi dari pelanggan atau market yang ingin mereka capai. Bisnis model ini sangat penting. Saya akan membahas lengkap tentang bisnis model ini nanti pada episode-episode berikutnya. Nah, sementara ini kita masuk dulu ke driver yang ketiga. Driver ketiga itu adalah dinamika pasar atau market dynamic. Ini juga hal yang sangat penting kita perhatikan. Menurut Bill Gross, pendiri daripada Ideal Lab, dia sudah melaunching lebih dari 100 perusahaan yang sukses dan makmur, ya, berhasil. Menurut dia, banyak sekali faktor yang berpengaruh, tapi faktor yang paling pengaruh dari suatu bisnis adalah timingnya. Kalau timingnya tepat, maka bisnis itu akan meledak. Tapi kalau timingnya tidak tepat, bisnis ini bisa gagal, bisa juga hanya menjadi perusahaan yang biasa-biasa. Saat ini adalah timing yang terbaik sebenarnya. Bagi orang yang pesimis mungkin ini adalah saat yang sangat buruk, tapi bagi orang yang optimis, ketika terjadi krisis, ini adalah timing yang paling baik untuk menunjukkan bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang terbaik dalam melayani pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan pada masa-masa sulit pasti hanya mencari dia nanti, dan setelah keadaan krisis sudah lewat, mereka hanya mengingat kehebatan, keunggulan daripada perusahaan ini. Jadi bagi yang optimis seperti Anda ini, yang leader-leader ini, owner, founder yang optimis, ini adalah kesempatan terbaik Anda saatnya membangun, memperbaiki segala yang kurang sehingga Anda menjadi pilihan pertama pada saat krisis, dan setelah krisis berlalu Anda tetap menjadi pilihan pertama karena sudah terbukti di mata pelanggannya Anda atau marketnya Anda. Nah, faktor yang berikutnya adalah kita membahas yang namanya strategi dan taktik. Driver yang berikutnya ini adalah driver yang paling gampang untuk memperbaiki keadaan bisnis. Mengubah strategi dan taktik bisa langsung mengubah hasil bisnis kita. Kebanyakan orang mencari strategi-strategi dan taktik-taktik namun tidak terintegrasi dengan baik. Nanti di episode berikutnya juga saya juga akan menjelaskan bagaimana kita membedakan mana yang strategi, mana yang taktik, dan bagaimana kita membuat ini terintegrasi dengan baik, dan bagaimana kita bisa menemukan strategi dan taktik yang paling tepat untuk kondisi bisnis yang saat ini berada pada masa seperti ini. Nah, faktor yang berikutnya lagi yang kita bahas adalah dari driver yang berikutnya kita bisa membahas tentang namanya optimization dan innovation. Apa sih optimization dan innovation itu? Kita mungkin sering sudah dengar ya, kalau apalagi kita seorang entrepreneur, atau kita senang membaca, atau kita senang ikut seminar,
atau kita orang yang bergerak di high tech atau bergerak di bisnis yang corporate, mungkin kita sudah sering dengar. Mungkin bagi yang ini kita belum pernah melaksanakannya secara tepat nih, saya ingin menjelaskan perbedaan secara simple, secara basicnya apa sih perbedaan optimization dengan innovation sebagai langkah awal kita memperbaiki bisnis kita agar kita bisa prosper di masa seperti ini. Optimization itu sebenarnya adalah gini, kita mengambil namanya satu proses di dalam bisnis kita, dalam sistem bisnis kita atau model bisnis kita, lalu kita membuatnya menjadi optimal sehingga dia bisa menghasilkan hasil, misalnya revenue-nya atau profit-nya secara maksimal dengan minimal effort atau usaha seminimal mungkin, atau dana seminimal mungkin, atau waktu seminimal mungkin. Itu namanya optimization. Jadi masih pada proses yang sudah ada. Kalau innovation itu adalah mencoba hal yang baru. Mungkin kita memulai proses bisnis yang baru. Jadi kita tadinya belum pernah melakukan seperti ini dalam bisnis kita, kemudian kita mulai mencoba cara-cara baru, proses-proses baru kita terapkan ke dalam bisnis kita sekarang. Nah, setelah strategi dan taktik dan setelah optimization dan innovation, kita akan maju ke langkah yang selanjutnya yang kita sebut sebagai marketing dan sales. Marketing dan sales adalah penyedia suplai darah bagi kehidupan bisnis saat ini. Saya percaya semuanya menghadapi masalah dalam marketing dan sales saat ini. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang berusaha menggenjot penjualannya dengan berbagai cara. Bahkan ada yang sampai jualan di jalan, ada yang sampai pakai berbagai teknik yang media baru. Tentunya itu bagus. Namun bagi kita, yang penting adalah bagaimana melakukannya dengan tersistematis. Jangan hanya sembarangan mencoba, mendengar ini langsung mengambil teknik ini, mendengar taktik ini langsung diterapkan. Kita harus tetap punya kerangka kerja, karena kalau kita salah penerapan, tentunya bukan hasil yang kita dapat, malah cost-nya makin banyak, nggak ada efektifnya buat kita, malah kita bisa jadi buntung, bukannya profit malah buntung. Jadi ini ada kerangka dasarnya bagaimana cara kita memulai dalam memperbaiki marketing kita. Kita mulai dengan yang namanya saya sebut 4M. 4M itu simple. Yang pertama adalah market. Market mana yang pengen kita capai saat ini? Yang paling mungkin kita jangkau dengan biaya seminimal mungkin, dengan pengembalian ROI, return of investment atau profit yang paling besar bagi kita saat ini. Yang kedua adalah setelah kita mendefinisikan ulang marketnya kita juga perlu memahami yang namanya message marketingnya kita. M berikutnya adalah message. Pesan-pesan pemasaran kita itu harus sesuai dengan marketnya kita dan sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Bagi kita yang sudah sering mengerjakan pesan-pesan marketing, mungkin Anda punya budget, tentunya Anda tidak akan mengulangi membuat iklan yang sama yang tentunya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Anda tentu tidak akan lagi memasang iklan seperti itu. Misalnya sebelum krisis Anda memasang iklan tertentu, tapi setelah krisis iklan itu tentunya akan berbeda. Anda belum tentu bisa menggunakan iklan yang sama. Sementara pengeluarannya akan keluar terus kalau Anda memasang iklan sama dengan pesan yang tidak tepat dengan situasi seperti sekarang. M yang ketiga adalah namanya media. Banyak orang tidak pernah mencoba media-media baru. Banyak perusahaan hanya mengandalkan 1-2 media, misalnya hanya menggunakan Salesforce atau tim salesnya, atau hanya menggunakan iklan, atau hanya menggunakan radio, atau hanya menggunakan fokus pada online atau sosial media, tapi tidak menggunakan offline. Di saat seperti ini, kita harus mencari minimal sebanyak-banyaknya yang kita sanggup sesuai dengan anggarannya kita, media-media baru yang belum pernah kita coba. Tapi tentu harus dites dan ukur apakah setiap pengeluaran kita yang menjadi investasi kita ini memberikan hasil apa tidak. Dan berikutnya adalah momentum. Seringkali kita sering mencoba usaha-usaha pemasaran kita, namun kita terlalu cepat menyerah. Kita tidak punya periode kerja yang cukup panjang untuk membuktikan efektivitas daripada program pemasarannya kita atau penjualannya kita. Bisa dimengerti kalau dengan kondisi seperti sekarang, banyak orang mengurangi budget atau anggaran untuk marketing atau salesnya. Itu sebenarnya adalah langkah yang salah. Justru mereka saat ini harus lebih mengalokasikan dana lebih besar untuk marketing dan sales ketimbang untuk yang lain-lain. Bagi mereka yang punya sifatnya adalah mereka kekurangan anggaran pemasaran atau anggaran penjualan, tentunya
harus kreatif, inovatif mencari cara-cara yang minimal cost untuk mereka. Di video-video next episode nanti saya akan jelaskan juga setiap drivernya ini bagaimana caranya kita bisa melakukannya secara lebih dengan minimal cost, dengan minimal effort, minimal time, dengan hasil yang optimal bagi bisnis Anda saat ini. Nah, sekarang saya ingin sampai pada driver terakhir, sebenarnya adalah driver yang kita sebut sebenarnya bagian dari soft skill. Itu adalah namanya paradigm, atau kita sebut sebagai pola dari kebiasaan kita berpikir. Dalam masa-masa seperti ini, kalau kita pola pikirnya tidak berubah, menjadi adaptif, fleksibel, dan juga inovatif, kreatif, tentunya akan sulit menghadapi masa-masa seperti ini. Dengan kita mengubah pola pikir kita, misalnya yang tadinya tidak terbiasa memakai sosial media, atau kita tadinya hanya mengandalkan sosial media, tidak pernah mengandalkan online, mengandalkan offline maksudnya, tentunya harus ada suatu perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, maka akan semuanya berubah, dari cara kita menilai sesuatu, dari cara kita mengambil keputusan, merancang strategi, merancang bisnis model, kemudian melatih tim kita, itu akan berubah semua. Nah, itulah ada 7 driver yang saya percaya kalau kita perhatikan sungguh-sungguh pada masa seperti ini, dan kita beri perhatian khusus bagaimana kita membenahi dari 7 driver itu, dari leadership, dari bisnis model, dari market dynamic, kemudian dari strategi and tactic, dari yang namanya optimization dan innovation, terus dari marketing and sales, dan terakhir adalah paradigmanya, kita bisa membuat bisnis kita lebih kokoh berdiri menghadapi permasalahan yang sekarang terjadi. Nah, dengan situasi seperti sekarang, sangat penting bagi kita juga memiliki partner untuk berdiskusi bagaimana mencari solusi-solusi untuk setiap keadaan yang ada. Nah, untuk itu saya ada memberikan suatu kesempatan kita bisa saling berdiskusi secara langsung. Saat ini kita bisa melakukannya lewat email nanti, dan juga melalui WA ataupun melalui media lain yang nanti bisa lihat di bawah ini dari layar Anda, dan Anda bisa menghubungi langsung, kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Dan sementara ini mari kita sambil tetap menunggu bagaimana krisis ini berlalu, kita tetap proaktif, tetap semangat, tetap berinovasi, kreatif, dan tetap penuh kuasa, tetap penuh percaya diri, kita tetap bergerak maju. Nah, untuk berikutnya nantikan juga ya next episode daripada 7 drivers of business growth ini. Sampai jumpa.